ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kuliah agribisnis syariah. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Nanda para mahasiswa, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kuliah kita pada kuliah agribisnis syariah, dan saya kira ini adalah merupakan perkuliahan yang terakhir, yaitu menyangkut tentang pemasaran agribisnis secara syariah. Secara umumnya pengertian pemasaran tentu sudah banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya ya misalnya dikemukakan oleh Coulter ya 1997 yang mengatakan bahwa pemasaran adalah sejumlah kegiatan bisnis yang ditujukan untuk memberi kepuasan dari barang dan jasa yang dipertukarkan kepada konsumen atau pemakai. Sedangkan pemasaran produk agribisnis adalah sejumlah kegiatan agribisnis yang ditujukan untuk memberi kepuasan dan barang atau jasa yang dipertukarkan kepada konsumen atau pemakai dalam bidang pertanian ya, baik itu input maupun produk agribisnis. Ini menurut Said dan Intan 2001. Sedangkan pemasaran syariah adalah transaksi yang sudah dirancang ya sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan syariah. Nah, semua prinsip penawaran, penciptaan dan perubahan nilai dalam suatu barang atau jasa sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Karena itu berdasarkan pengertian ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa pemasaran agribisnis syariah adalah pemasaran produk agribisnis yang ditujukan untuk memberi kepuasan dari barang dan jasa yang dipertukarkan pada konsumen ya dalam bidang agribisnis, baik input maupun produk agribisnis yang dirancang sedemikian rupa untuk ya berdasarkan syariat Islam. Subsistem pemasaran ini adalah sangat penting ya, bagaimana banyaknya produk hasil agribisnis kita. Kalau tidak ada pemasaran tentu akan membuat proses agribisnis berhenti atau bangkrut ya. Nah, pemasaran dalam syariat Islam secara teknis tentu tidak diatur, akan tetapi ada beberapa etika yang mengatur dalam menjalankan pemasaran. Pemasaran produk agribisnis ini sangat luas ya, oleh karena produk dari agribisnis seperti produk budidaya tanaman, ternak, perikanan, ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat ya, terutama di Indonesia bahkan dunia. Oleh karena itu lembaga pemasaran agribisnis sebaiknya dibangun oleh pelaku agribisnis secara inklusif. Selama ini pemasaran agribisnis banyak dilakukan oleh para tengkulak ya, dengan rantai pemasaran yang panjang sehingga membuat margin pemasaran kecil ya bagi petani ya. Akibatnya pendapatan pelaku agribisnis pada sistem budidaya menjadi sangat kecil. Ditambah lagi sering ada kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada pelaku agribisnis ya. Misalnya pada saat panen raya ya,
justru pemerintah melakukan impor dari luar negeri ya produk ya, padahal ya produknya sama. Nah, bagi pelaku pemasaran itu seharusnya ya pelaku pemasaran dalam bidang agribisnis ini mengacu pada prinsip syariat Islam. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemasaran produk agribisnis ya yang sesuai dengan syariat Islam, diantaranya prinsip ta'awun. Pemasaran hasil agribisnis sebaiknya memenuhi unsur ta'awun, yaitu saling tolong menolong ya. Pemasaran produk dimaksudkan untuk menolong orang-orang yang bergerak pada subsistem budidaya sehingga produk mereka dapat terjual dengan baik ya dan mendapatkan keuntungan yang memadai. Dalam memasarkan produk agribisnis, unsur tolong menolong ini harus terjadi ya. Pemasok harus ditolong agar produknya dapat terjual dengan baik, sedangkan pemasar juga harus mendapatkan keuntungannya, sehingga antara kedua belah pihak terjadi simbiosis mutualisme, bukan hanya satu pihak untung yang lain buntung ya. Begitu pula konsumen harus ditolong untuk mendapatkan produk agribisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Caranya ya dengan membuat produk merata kepada konsumen. Tidak boleh ada yang menimbun barang kebutuhan masyarakat. Nah, semangat ta'awun ini membuat semua pihak yang terlibat dalam pemasaran produk agribisnis tidak ada yang terzalimi. Rasulullah telah mengajari kepada kita untuk tidak berbuat zalim ya. An Abi Zar dari Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbihi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'alnahu bainakum muharraman fala tazlamu. Dari Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah azza wa jalla, wahai hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kamu saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Jadi secara umum Allah telah memerintahkan kepada kita selaku seorang muslim untuk berusaha saling tolong menolong dalam berbagai hal ya, termasuk di dalam melakukan pemasaran produk agribisnis. Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggarannya, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksanya. Prinsip tolong menolong dalam melakukan pemasaran membuat orang-orang yang terlibat akan mendapatkan ridha dan karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan hanya mendatangkan margin dan keuntungan, akan tetapi dapat juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada prinsip keadilannya. Jadi berlaku adil ini memberikan hak seseorang sesuai dengan haknya tanpa mengurangi sedikit pun. Prinsip ini jika diterapkan dalam pemasaran ya, maka seorang marketer ya, marketing harus mampu memberikan hak kepada setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemasaran. Jika yang dipasarkan adalah barang produk agribisnis petani, maka hak yang harus diberikan kepada mereka adalah keuntungan. Bukan hanya yang marketernya yang beruntung ya, tetapi pemasok barang pun harus beruntung. Sedangkan
keadilan kepada konsumen adalah harus menjamin hak konsumen seperti kualitas barang, harga barang yang sesuai dengan kualitas barang. Tidak adil ya jika harga yang dipatok terlalu tinggi sementara kualitas barang rendah. Karena itu Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil. Ya, bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ini bisa kita baca di surah Al-Hujurat ayat 9 ya. Dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil. Keadilan dalam pemasaran dapat juga diartikan memasarkan barang secara merata kepada konsumen tanpa melihat suku, etnis, dan agama, sehingga konsumen tercukupi kebutuhan mereka. Tidak boleh barang tersedia di tempat lain bahkan surplus, sementara di tempat lain minus, padahal barang tersebut ya sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen. Nah, karena itu sistem monopoli tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Begitu pula sistem embargo kepada suatu kaum tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Seperti yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW dan kaumnya, dengan tidak boleh melakukan transaksi apapun kepada keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian prinsip selanjutnya adalah menjaga kualitas produk. Sebagai produsen kita harus memberikan yang terbaik pada pelanggan ya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan demi menjaga hubungan dengan pelanggan, yakni dengan menjaga kualitas dari barang kita. Jadi sebagai seorang pemasar yang baik, tentu tidak harus memberikan spesifikasi barang sesuai dengan kualitasnya ya. Jadi kita harus memberikan spesifikasi barang sesuai dengan kualitasnya. Oleh sebab itulah menjaga kualitas barang harus dilakukan dalam bisnis ya, termasuk dalam agribisnis. Rasulullah contoh yang terbaik ya dalam memasarkan barang jualannya. Beliau sangat jujur mengenai kualitas barang yang dijualnya. Jika memang barangnya cacat, Rasulullah berterus terang bahwa barangnya cacat. Bahwa yang tidak kalah penting ya bahwa Nabi kita selalu menjelaskan kekurangan dan kelebihan barang dagangannya dengan jujur kepada para pelanggannya. Mematok harga sesuai dengan nilai komoditas dan tidak melakukan perang harga dengan pedagang lain. Selanjutnya, ia sadar dengan perkembangan zaman. Seorang pebisnis tidak boleh seperti katak ya dalam tempurung ya, akan tetapi harus inovatif dan mengikuti perkembangan zaman. Ya, hal ini tidak terlarang dalam syariat Islam. Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu maju guna mengantisipasi perkembangan zaman. Ya, sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala sampaikannya dalam Al-Qur'an, ya ma'asyaral jinni wal in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardh fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Nah, ayat ini mengindikasikan kepada kita selaku kaum muslimin untuk selalu berusaha mendapatkan kekuatan. Nah, kekuatan yang dimaksud pada perkembangan sekarang ini salah satunya adalah sains and teknologi ya, untuk dapat menaklukkan alam yang telah diperuntukkan kepada kita selaku manusia ya sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Pada zaman sekarang ya tentu pebisnis harus mengikuti perkembangan industri informasi ya, 4.0 ya, yang memadukan antara teknologi informasi digital dengan kegiatan agribisnis. Di samping pemasaran dilakukan secara offline,
pemasaran agribisnis harus juga ditingkatkan dengan memanfaatkan industri informasi. Dengan memanfaatkan revolusi industri informasi, ya, akan membuat produk agribisnis mudah dipasarkannya dan dapat menjangkau konsumen secara luas dalam waktu yang sangat singkat. Nah, pebisnis tentu harus mampu menggunakan dan membuat website misalnya, ya, yang dapat dijadikan sebagai media untuk memasarkan produk agribisnis mereka. Bahkan masih ada, ya, media-media lain seperti media sosial, itu bagus kita jadikan sebagai media di dalam promosi, ya, terhadap produk agribisnis yang kita hasilkan. Kemudian prinsip selanjutnya ada namanya khiyar dalam jual beli. Khiyar ini adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, baik karena alasan syar'i atau karena kesepakatan pihak-pihak akad. Nah, seorang pebisnis, ya, tidak boleh memaksakan dan memasarkan produk agribisnisnya. Bahkan Islam mengajarkan bahwa pembeli adalah seorang raja. Oleh sebab itu, sebagai seorang pebisnis harus mampu memasarkan dan memberikan, ya, tanggapan kepada pelanggan dengan baik, ya, dengan cara yang baik, ya, dan benar. Konsumen dapat membatalkan barang akadnya dengan alasan syariah, misalnya karena barangnya cacat atau pesanannya tidak sesuai dengan kesepakatan, atau karena ada unsur penipuan atau gerar di dalamnya, ya. Kemudian selanjutnya yang menjadi juga hal yang perlu diperhatikan adalah fungsi dan manfaat. Nah, jika kita ingin memasarkan suatu barang, pastikan jika barang tersebut memberikan manfaat bagi pelanggannya. Manfaat ini harus sesuai dengan tujuan hidup, ya, seorang Islam, sebagaimana yang sudah diatur dalam agama Islam. Misalnya, tidak memasarkan khamar, narkoba, dan benda-benda lain yang telah dilarang menurut syariat Islam untuk kaum muslim. Bahkan untuk non-muslim, oleh karena hasil transaksi yang diperoleh tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah ayat 90, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya meminum khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib, ya, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, prinsip selanjutnya, memasarkan barang dengan ikhlas dan tulus. Jadi memasarkan barang adalah salah satu job atau pekerjaan, ya. Dalam syariat Islam, bekerja adalah ibadah, sehingga dalam melakukan pekerjaan ini harus dilandasi oleh keikhlasan atau ketulusan suatu pekerjaan, ya. Kenapa? Karena pekerjaan ini dinilai sebagai suatu ibadah, insyaallah. Ya, kalau kita baca dalam Al-Quran, misalnya Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa zalika dinul qayyim, ya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ya, atau ikhlas, ya. Ini bisa kita baca di surah Al-Bayyinah ayat 5. Memasarkan suatu barang tentu adalah ikhtiar dalam berbisnis. Tentu hal ini harus dilandasi adanya perasaan yang jujur dan tulus ataupun ikhlas. Melakukan pemasaran dengan ikhlas, insya Allah membuat seorang marketing menjadi ulet, sabar, dan berharap bukan hanya mendapatkan hasil berupa materi, kan tetapi mereka juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi seorang marketing mendapatkan dua aspek, ya, yaitu keduniaan dan aspek ukhrawi.
Nah, pekerjaan pemasaran yang dilakoni dengan ikhlas dan tulus, insya Allah akan membuat orang yang dilayani merasa senang dan tertarik. Tentu hal ini menjadi modal utama yang sulit diperoleh orang-orang yang hanya sekedar mengedepankan ilmu pemasaran. Nah, selanjutnya yang menjadi etika di dalam pemasaran, ya amanah. Ya, sebagai seorang pebisnis kita dituntut harus bisa memasarkan barang agar mendapatkan keuntungan yang barokah, ya. Dan ketika memasarkan barang kita harus mampu menjaga kepercayaan seorang pelanggan dalam memberikan keterangan atau spesifikasi barang yang kita tawarkan. Berikan kualitas barangnya dengan jelas dan sesuai atau apa adanya. Nah, salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah adalah amanah, sehingga mampu membumikan kepercayaan konsumen pada dirinya. Jika kepercayaan konsumen sudah tertanam karena terobsesi oleh amanah yang selalu ditampilkan oleh seorang marketing, maka konsumen akan mudah menimbulkan trust, ya, kepada seorang marketing. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kepada kita agar senantiasa menunaikan amanah kepada ahlinya, ya. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tuwaddul amanah ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma yu'zikum bihi innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sifat amanah atau kepercayaan adalah modal yang sangat urgen bagi seorang marketing. Konsumen akan mudah menerima dan melakukan transaksi barang yang ditawarkan jika mereka sudah percaya kepada seorang marketing, ya. Sebaliknya, jika tidak amanah, ya, maka sangat sulit mengembalikan trust seseorang. Pepatah mengatakan sekali lancing ke ujian seumur hidup tak dipercaya. Karena itu trust adalah kapital yang sangat urgen untuk dijaga dan dipelihara. Selanjutnya, ya, berusaha atau ikhtiar. Di dalam sebuah bisnis pasti kita akan memasarkan barang dagangan kita. Setiap pekerjaan pasti ada tantangan. Oleh karena itu ikhtiar harus tetap dikencangkan. Seorang pedagang harus bersemangat dalam memasarkan barangnya. Tentu putus asa dalam Islam dilarang, ya, oleh Allah. Karena itu harus kita hindari, sebagaimana Allah katakan, wala ta'su min ruhillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ikhtiar juga dilakukan untuk terus menjaga nama baik, ya, menjaga kualitas produk dan bahkan menjaga kesan dari pelanggan. Demi menjaga itu semua tentu dibutuhkan sebuah ikhtiar bagi seorang pebisnis, dan tentu ikhtiar ini harus didasari hukum Islam yang benar. Islam adalah umat yang terbaik, maka harus memberikan yang terbaik. Jadi kuntum khaira ummat, kamu adalah umat yang terbaik. Oleh karena itu kita harus memberikan yang terbaik. Sebagai umat yang terbaik, ya, maka seharusnya memberikan yang terbaik pula, menjaga kualitas produk dengan memperlakukan kontrol quality yang ketat. Begitu pula pelayanan yang terbaik dengan menerapkan pelayanan yang prima. Nah, selanjutnya, ya, prinsip selanjutnya ada keterbukaan pada pelanggan, ya. Dalam memasarkan suatu barang kita harus memiliki keterbukaan dalam menjual barang. Nah, keterbukaan ini dapat berupa tentang jenis barang, kualitas barang, fungsi barang, dan tujuan penggunaan. Selain membuat pelanggan mengerti dan tahu tentang seluk-beluk barang, ya, juga dilakukan agar bisa menjadi sukses menurut Islam.
keterbukaan bermakna bahwa seorang marketing tidak boleh menyembunyikan cacat barangnya. Jika memang cacat, ya disampaikan. Nah, di dalam hadis Nabi mengatakan jika keduanya jujur dan menjelaskan barang dagangannya dengan jujur, maka transaksi jual beli keduanya adalah diberkahi. Namun jika keduanya menyembunyikan cacat dan berdusta, maka berkah jual beli keduanya akan dihapuskan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, begitu pula dalam memberikan harga harus ada keterbukaan. Jika harga memang lagi turun, ya maka seorang marketing tidak boleh menutupi. Jangan sampai jika harga naik cepat disampaikan kepada konsumen, akan tetapi jika harga turun disembunyikan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, padahal modal dasarnya sudah turun. Nah, prinsip selanjutnya tidak boleh memasarkan riba, ya. Tidak memasarkan riba. Dalam kasus dalam kamus Lisanul Arab, kata riba ini diambil dari kata raba. Jika seorang berkata samsu raba samsu yarbu rabu waraba, artinya sesuatu itu bertambah dan tumbuh. Nah, jika orang menyatakan arbaituhu, aku telah menambahnya dan menumbuhkannya. Nah, jika pengertian ini dikaitkan dengan pemasaran, maka seseorang marketing tidak boleh minta tambahan pembayarannya selain dari harga yang telah disepakati, atau memberikan pinjaman produk, ya, kepada seorang kemudian meminta pembayaran dengan syarat ditambahkannya dari harga yang seharusnya dibayar. Allah sudah mengingatkan kita agar kita jangan makan riba, oleh karena hukumnya haram. Ya, Allah sudah sampaikan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'af wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi hai orang-orang beriman, jangan kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Yang dimaksud riba di sini adalah riba nasyia, ya. Menurut sebagian ulama bahwa riba nasyia itu selamanya haram walaupun tidak berlipat ganda. Nah, riba itu ada dua macamnya, ada nasyia dan ada fadl. Riba nasyia ini ialah pembayaran lebih, ya, yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadl ialah penukaran suatu barang dengan barang sejenisnya tapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi dan sebagainya. Nah, riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasi'ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab pada zaman jahiliyah. Nah, dalam memasarkan hasil bisnis, hasil agraris, sebaiknya menghindari perbuatan riba. Oleh karena penerapan riba dalam transaksi dilarang dalam Islam. Jual beli halal selama di dalamnya tidak ada unsur riba. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menyampaikan bahwa jual beli itu halal, ya, sedangkan riba itu haram. Wa halallahu bai'a wa harramar riba. Nah, demikian, ya, mungkin ini kuliah kita yang terakhir menyangkut tentang pemasaran, ya, produk agribisnis kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.